Kalian mau nggak punya rumah yang area ruangan makan dan dapurnya menghadap ke area taman samping sekeren ini? Dan gak cuma itu, di bagian dalamnya ada taman yang berdampingan dengan area musola dan ruangan keluarganya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede. Dan ini adalah desain rumah di atas lahan 12 kali 12 meter. Rumah kali ini punya area ruangan keluarga yang luas, di mana di bagian belakangnya akan ada area taman dan area musola. Diikuti di sisi kiri akan ada area ruangan makan dan taman sampingnya. Lalu di sisi kanannya ada 2 buah kamar tidur anaknya. Dan yang keren lagi, ruangan kamar tidur utama di rumah kali ini cukup besar, yang mana mempunyai area teras pribadinya sendiri. Nanti kita lihat ya. Dan juga rumah ini punya parkiran yang luas, sehingga nggak bingung lagi untuk naruh kendaraan kesayangan kalian. Mau punya rumah dengan 3 buah kamar tidur, ada taman indoor dan area musola di atas lahan yang mengotak? Itu adalah bunyi permintaan Sobat Gudang Desain di kolom komentar. Nah, ini tampak depan rumahnya ya kak. Karena rumahnya berdiri di atas lahan yang cukup lebar, bikin tampak depannya nggak sulit nih. Sekali lihat aja kamu pasti langsung suka sama rumah ini ya kak. Gede bacakan data-data rumahnya dulu nih. Rumahnya punya luas bangunan 120 meter persegi, dengan budget di kisaran 480 jutaan ya. Sekarang kita mulai mendekat tepatnya ke bagian dinding pagar rumahnya nih. Di sini Gede padukan lagi pasangan dinding roster dan panel-panel conwood di bagian dinding depan pagar rumahnya. Kombinasi dari dinding roster dan panel conwoodnya juga bisa kalian lihat di bagian kiri dan kanan pintu kecil yang menuju ke halaman rumahnya nih. Pintu kecil ini akan membawa kalian langsung menuju ke bagian teras dan ke pintu masuk utama rumahnya. Kalau di sebelah kiri kamera, kalian bisa lihat akan ada akses menuju ke carport, yang mana di belakangnya akan ada akses kedua untuk masuk ke rumah melalui pintu sampingnya ya. Sekarang Gede mau kasih alternatif warna yang lain untuk tampak depannya nih kak. Untuk alternatif yang kedua, kalian bisa gunakan warna krem seperti yang sedang Aga Najista lihat ini. Untuk kode warna catnya juga sudah Gede sertakan tuh ya, supaya kalian gak sulit lagi kalau mau menggunakan cat dengan warna krem ini. Untuk alternatif warna berikutnya, kalian bisa gunakan cat berwarna hijau ini ya. Panel conwood yang di bagian dinding pagar kalian ganti saja dengan batu alam, supaya serasi dengan warna cat dindingnya. Sekarang kita mulai melihat area halaman rumahnya ya. Di depan kiri ada taman berukuran 4,5 kali 2 meter, yang mana di bagian belakangnya ada bukaan jendela besar yang berasal dari area kamar tidur utama yang ada di belakangnya. Kamar tidur utamanya juga ini keren loh, punya area teras pribadi lengkap dengan area kolam ikan di bagian depan terasnya. Nanti kita akan lihat lebih detail bagian teras dan kolam ikan yang ada di kamar tidur utamanya ini. Sekarang kita pindah ke bagian tengah rumah ya, tepatnya ke bagian terasnya. Di bagian atasnya ada kanopi dak yang Gede berikan bukaan sunroof agar memberikan pencahayaan ke bagian terasnya tuh kak. Kanopi dak yang di atas bagian teras Gede buat menerus dan menyambung sampai ke bagian atas dari area carportnya nih. Nah sekarang Gede mau ajak Aga Najista untuk melihat area carportnya yang sengaja Gede buat besar sehingga bisa muat banyak. Dilengkapi dengan bukaan sunroof yang menggunakan kaca 10 mili yang ditempered, ini adalah area carportnya. Area carportnya pada desain rumah kali ini Gede buat besar dengan total ukuran 4,5 meter dikali 5,5 meter. Dengan ukuran yang cukup besar ini, kalian bisa masukkan 1 buah mobil dan 2 buah kendaraan sepeda motor. Tepat di bagian belakang carport, ada pintu samping yang menuju ke bagian dalam rumahnya ya. Kemudian kalau dari arah carport ini, tepat di bagian sampingnya akan ada akses menuju ke area terasnya. Akses yang dari arah carport menuju ke bagian teras ini akan melalui area taman yang berada di bagian depan dari terasnya.
Sementara untuk ukuran terasnya sendiri, di sini Gede buat dengan total ukuran 3 meter dikali 1,25 meter. Nah sekarang gak usah pakai lama-lama, kita langsung masuk aja yuk, kita lihat bagian interiornya Kak. Sesaat Agan dan Sista masuk ke rumah, Gede udah siapin nih satu buah area ruangan tamu yang sangat nyaman. Untuk area ruangan tamunya sendiri, di sini Gede buat cukup besar dengan total ukuran 3 meter dikali 2,8 meter. Dari ruangan tamu ini udah banyak bukaan jendelanya nih. Selain ada 2 buah bukaan jendela di bagian kiri dan kanan pintu masuk utama, di belakang 2 buah kursi di kanan kamera, Gede juga sudah siapkan 1 buah pintu kaca lipat yang bisa kalian buka kalau kalian mau gabungkan area carport yang di luar dengan area ruangan tamu yang di dalam ini. Jadi kalau kalian butuh ruangan yang lebih besar, kedua ruangan ini bisa disatukan. Berlanjut kemudian, tepat di bagian belakang ruangan tamu akan ada ruangan keluarga, yang mana di video ini Gede pisahkan dengan sebuah balok-balok kayu. Namun jika kalian ingin ruangan keluarganya lebih private, balok-balok kayunya boleh diganti dengan dinding gypsum ataupun dinding bata yang permanen ya. Nanti tinggal kalian sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah sekarang langsung aja yuk kita lihat area ruangan keluarganya Kak. Nah ini ya Kak, area ruangan keluarga yang Gede desain dengan total ukuran 4,5 kali 4,5 meter. Besar nih ruangan keluarganya. Gede mau jelasin dulu nih. Yang di tengah kamera itu kan ruangan tamu yang tadi ya. Kalau kalian belok ke kiri itu akan menemui pintu samping yang dari arah carport. Sementara kalau dari ruangan tamu kalian belok ke kanan, akan ada pintu menuju ke kamar tidur utamanya. Diikuti dengan sebuah pintu geser yang menuju ke bagian ruangan servis yang ada di sisi kiri rumahnya ya. Sekarang Gede mau putar kameranya berdiri dari arah pintu gesernya itu Kak. Kalau dari arah pintu geser, di belakang meja TV, di bagian kiri itu ada pintu ke kamar tidur anak yang pertama. Sedangkan di sebelah kanan akan ada pintu menuju ke kamar tidur anak yang kedua. Di samping ruangan keluarga akan ada area taman yang besar yang berdampingan dengan area musola, tepat di bagian belakang dari kisi-kisi balok kayunya. Semoga cukup jelas ya Kak, Gede menjelaskan posisi-posisi ruangannya. Sekarang kita lihat dulu yuk kamar-kamar tidur anaknya. Kamar tidur anak yang pertama posisinya tepat sebelah kiri dari pintu masuk samping yang dari arah carportnya. Untuk kamar tidur anak yang pertama ini mengambil tema berwarna putih dan biru muda. Gede buat dengan ukuran 3 kali 3,25 meter. Kalian bisa lihat kamarnya ini sudah cukup besar untuk ukuran kamar tidur anak ya. Untuk bukaan jendelanya Gede arahkan ke bagian carport yang ada di bagian depannya. Nah setelah kita melihat area kamar tidur anak yang pertama, langsung aja kita akan bergerak ke bagian belakangnya. Kita akan lihat area kamar tidur anak kedua ya Kak. Baru nanti kita lihat area taman yang ada di belakang tuh. Untuk ukuran kamar tidur anak yang kedua ini sama dengan yang pertama, yaitu 3 meter dikali 3,25 meter. Bedanya kalau kamar anak yang ini punya bukaan langsung yang menuju ke area taman yang ada di sampingnya. Untuk bukaan jendelanya, Gede menggunakan kusen 4 inch yang di-coating warna putih yang dipadukan dengan kaca polos 6 mili ya. Karena pernah ada yang nanya, mumpung Gede ingat ini Gede sampaikan juga. Nah selanjutnya dari arah kamar tidur anak yang kedua, kita langsung aja yuk lihat area taman yang di bagian belakang rumahnya. Untuk ukuran taman indoor yang berada di bagian belakang dari ruangan keluarganya ini, Gede buat dengan ukuran 2,5 dikali 2 meter, dimana di bagian dalamnya Gede buatin ada satu buah kolam ikan yang berdampingan dengan satu buah spot untuk mengambil air wudhu ya. Karena tepat di bagian samping dari taman indoor ini, Gede sudah siapkan area musolanya tuh. Apabila misalkan Agan dan Sista lihat nih, kok Kak Gede area musolanya bisa digedein sedikit tuh aturan. Nah itu boleh juga ya Kak, kalian kecilin sedikit area taman indoornya sehingga musolanya bisa sedikit lebih besar. Sekarang kita lihat dulu ya area musola yang sudah Gede buat ini. Nah untuk area musolanya yang Gede udah siapin itu punya ukuran 2 kali 2 meter nih Kak. Di bagian dindingnya Gede finish dengan wallpaper. Cuma Gede tetap pengen tahu nih, ukuran 2 kali 2 ini sebenarnya udah cukup atau belum ya? Atau kita perlu ambil sedikit dari bagian taman yang ada di sampingnya?
Coba nanti komen di bawah untuk referensi Gede mendesain musola di rumah-rumah berikutnya. Setelah tadi kita lihat 2 buah kamar tidur anak, area taman yang di belakang, lalu ada area musolanya, berarti sekarang saatnya Gede mengajak Aganda Sista untuk pindah ke bagian sisi kiri rumahnya nih. Di sisi kiri ini ada kamar tidur utama dan area ruangan servisnya. Kita akan lihat dulu area kamar tidur utama yang ada di depan kiri rumahnya nih. Untuk kamar tidur utamanya, Gede buat cukup besar dengan total ukuran 4,5 meter dikali 3 meter. Di dalam kamar tidur utama ini, Gede padukan warna abu dan warna-warna kayu ya. Untuk bukaan cahayanya, tadi kita sudah lihat ada bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian taman yang ada di depan rumah. Kemudian di bagian kaki ranjang akan terbagi menjadi 2 bagian nih. Bagian yang pertama untuk meletakkan lemari bajunya, sementara di sebelahnya akan ada pintu geser yang membawa kalian menuju ke bagian teras di kamar tidur utama ini. Area teras di kamar tidur utamanya Gede buat dengan ukuran 1,5 dikali 1,75 meter, yang mana area terasnya seperti tadi di awal video sudah Gede katakan berdampingan dengan sebuah area kolam ikan yang keren ini nih kak. Gede tadi sengaja diem dulu ya kak, supaya Aganda Sista tuh bisa bayangin kalau Aganda Sista lagi duduk di bagian terasnya. Coba deh, sambil minum kopi atau teh, dengerin gemericik airnya. Wah, pasti suasana yang mantep banget tuh. Kalian setuju nggak? Coba komen di bawah lagi ya. Nah, setelah kita melihat teras dan kolam ikannya, kita masuk lagi yuk ke bagian dalam, ke bagian kamar tidurnya. Jadi gimana nih kak, setelah lihat area kamar tidur utamanya? Keren dong desainnya. Belum, nggak ada kamar mandinya. Ada kok kak, Gede memang sengaja tadi belum kasih lihat dulu. Area kamar mandinya sebenarnya itu ada kak, di bagian koridor dari arah ruangan keluarga sesaat kita masuk ke kamar tidur utama ini. Tuh, Gede desain seperti di hotel nih. Area kamar mandinya Gede buat dengan ukuran 1,5 dikali 2 meter. Gede lengkapi dengan shower lengkap dengan pembatas, kaca temper 10 mili dan juga kloset duduk. Gimana? Sekarang udah lebih lengkap dong kamar tidur utamanya. Nah, dari arah kamar tidur utamanya kita kembali ke ruangan keluarga yuk. Karena Gede mau kasih lihat area ruangan servis yang menjadi salah satu unggulan di desain rumah hari ini. Setelah tadi kita udah muter-muter di dalam rumahnya ya kak, ruangan tamu, sisi kanan rumah, sisi belakang. Sekarang saatnya Gede ajak kalian untuk keluar lagi nih ke bagian sisi kiri rumahnya untuk melihat area ruangan makan, area ruangan servis, dan taman sampingnya yang super keren. Nah, ini adalah area ruangan servis dan taman samping yang ada di bagian sisi kiri rumahnya. Secara keseluruhan, area ini memiliki ukuran 4,5 meter dikali 5 meter, terbagi menjadi beberapa ruangan. Selain ada area ruangan makan dan dapur, tepat di bagian samping dari meja makan akan ada area taman yang diapit dengan area laundry di bagian belakangnya. Dan juga area kamar mandi yang kedua yang berada di bagian depan dari taman sampingnya. Sekarang kita lihat satu-satu. Kita mulai dulu dari area ruangan makannya yang Gede buat dengan total ukuran 3 meter dikali 3 meter. Karena ukuran ruangan makannya yang besar, Gede bisa buatkan area meja makan dengan kapasitas 5 orang nih. Dari arah meja makan ini juga, kalian bisa melihat langsung menuju ke bagian ruangan keluarga yang ada di sampingnya. Jadi sambil makan ini bisa ngintip-ngintip sedikit deh, nonton film yang lagi disetel di bagian ruangan keluarganya. Berlanjut kemudian, tepat di bagian belakang dari meja makan akan ada area dapurnya. Sudah Gede lengkapi dengan bukaan sunroof di bagian atasnya. Area dapur ini Gede buat dengan ukuran 3 meter x 2 meter dengan nuansa warna yang berbeda dengan area ruangan makannya. Ini untuk memberikan aksen warna di bagian ruangan makan dan dapurnya ya.
Kemudian seperti tadi kita sudah lihat, tepat di bagian samping dari ruangan makan akan ada area taman sampingnya. Kalau untuk area taman sampingnya, bagian kanopinya bisa digeser-geser ya kak. Jadi kalau cuaca cerah bisa kalian buka nih. Untuk area taman sampingnya sendiri, GD buat dengan total ukuran 1,5 meter dikali 3,5 meter. Yang mana area taman ini diapit oleh 2 ruangan, yaitu area ruangan laundry di bagian belakang dan area kamar mandi di bagian depannya. Kita akan lihat satu-satu. Kita lihat dulu dari area kamar mandi yang kedua yang ada di bagian depan dari tamannya nih. Untuk area kamar mandi yang kedua, GD buat sedikit lebih kecil, yaitu 1,5 dikali 1,5 meter, dilengkapi dengan bak mandi dan kloset duduk. Kamar mandi ini masih bisa kalian perbesar dengan mengambil sedikit lahan yang dijadikan sebagai taman sampingnya ya. Berlanjut kemudian, setelah kita melihat area kamar mandi yang kedua, kita akan kembali dulu ke area ruangan makan. Kita akan menuju ke bagian belakang dari area taman sampingnya. Kita akan melihat area laundry, yang mana di antara area taman dan area laundry GD pisahkan dengan sebuah kisi-kisi balok kayu lagi. Ukuran area laundrynya sendiri adalah 1,5 dikali 2 meter ya kak. Sama dengan area kamar mandi tadi, area laundry ini juga masih bisa diperbesar dengan sedikit mengambil bagian dari area taman sampingnya. Nah, setelah kita melihat area laundry tadi, berarti keseluruhan desain rumah di atas lahan mengotak 12 x 12 meternya sudah GD jelaskan. Jika dirasa video ini bermanfaat ya kak, GD minta tolong banget bantu like dan bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau GD upload video yang baru. Mohon maaf pastinya GD ada kekurangan. Kita ketemu lagi kak di rumah berikutnya. Bye.